Selamat malam, sahabat Papa Onis. Apa kabar kalian di sana? Saya harap kalian sudah mengunci pintu rapat-rapat dan mengecilkan lampu ruangan. Karena apa yang akan saya bagikan malam ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur yang menenangkan. Selamat datang di kanal Nadi Hitam. Ini adalah langkah pertama saya di YouTube, sebuah ruang gelap yang sengaja saya bangun untuk kita membedah sisi paling kelam dari jiwa manusia. Kisah yang saya bawakan kali ini bukanlah fiksi yang lahir dari ruang hampa. Ini adalah rekonstruksi dari sebuah tragedi nyata yang dikirimkan oleh seorang sahabat kita dari sebuah dusun terpencil di pedalaman Jawa Tengah. Sebuah wilayah yang secara geografis mungkin tampak tenang, namun menyimpan rahasia kuno yang seharusnya tetap terkubur di bawah tanah basah. Kita akan bicara tentang Parjo. Sosok yang mungkin sering kalian telui di pinggir jalan. Pria parubaya dengan punggung yang sudah membungkuk permanen karena beban hidup. Parjo adalah seorang penjual wedang jahe keliling. Bertahun-tahun, ia memanggul gerobak kayu yang berat, menyusuri jalanan setapak yang berdebu, hanya untuk membawa pulang beberapa lembar uang lecek yang seringkali tidak cukup untuk membeli 1 kilogram beras. Namun, dunia ini seringkali terlalu angkuh bagi mereka yang hanya bermodalkan kejujuran. Di dusunnya, kemiskinan Parjo bukan sekadar soal perut yang kosong, melainkan soal harga diri yang diinjak-injak setiap hari. Kehidupan Parjo mencapai titik didih di suatu sore yang terasa luar biasa lembab. Saat ia melangkah masuk ke halaman rumahnya, ia melihat Sutini, istrinya, sedang membungkuk di bawah pohon mangga yang sudah lama mati. Sutini sedang menyapu dedaunan kering dengan sisa-sisa sapu lidi yang sudah pendek, nyaris habis dimakan gesekan tanah. Pemandangan itu, detail kecil itu, terasa seperti sembilu yang menyayat hati Parjo. Di matanya, tangan Sutini yang kasar dan pecah-pecah adalah bukti kegagalannya sebagai seorang suami. Belum lagi saat Kinasi, putri kecil mereka yang berusia 7 tahun, menghampirinya dengan mata berbinar, hanya untuk menanyakan apakah tas sekolahnya yang sudah robek dan dijahit berkali-kali itu bisa diganti. Parjo terdiam. Di balik wajahnya yang tenang dan sedikit medok itu, ada badai yang sedang mengamuk. Ia teringat bagaimana Juragan Darso, orang terkaya di dusun itu, meludah di depannya hanya karena Parjo berniat meminjam uang 100.000 rupiah untuk modal. Hinaan itu, rasa malu itu, pelan-pelan bermutasi menjadi kebencian yang murni. Malam itu, saat hujan mulai turun menyapu atap seng rumahnya, Parjo tidak bisa tidur. Telinganya mulai peka terhadap bisikan-bisikan asing yang seolah dibawa oleh angin malam. Bisikan tentang sebuah tempat di jantung alas roban, di mana seorang pria bisa menukar setetes darahnya dengan tumpukan emas. Mas Parjo, kenapa belum tidur? Sudah jam 2 malam, Mas. Jangan terlalu dipikirkan omongan orang. Gusti Allah tidak tidur, Mas. Rezeki kita pasti ada jalannya sendiri. Gusti Allah mungkin tidak tidur, Ti. Tapi dunia ini sudah terlalu lama memejamkan mata buat kita. Aku lelah melihatmu menyapu pakai lidi pendek itu. Aku lelah melihat Kinasi bawa tas robek ke sekolah. Aku sudah ketemu jalannya. Besok, aku pergi ke dusun sebelah. Ada kerjaan dari teman lama. Sutini hanya bisa mengangguk pelan, meskipun hatinya diliputi firasat buruk. Ia mencium aroma amis yang sangat samar dari arah suaminya, aroma yang mirip dengan bau lumpur di dasar rawa yang tidak pernah tersentuh sinar matahari. Parjo tidak berbohong soal pergi, tapi ia menyembunyikan tujuan aslinya. Di saku celananya, ia menggenggam erat sebuah jimat kecil pemberian selamat, kunci menuju sebuah persekutuan terlarang dengan entitas yang dikenal warga lokal sebagai sang penjaga kubangan hitam. Setelah malam yang penuh kegelisahan itu, fajar menyingsing dengan warna yang tidak lazim. Langit tampak keruh, seolah alam sendiri enggan memberikan restu pada perjalanan yang akan ditempuh Parjo. Ia berangkat dengan dalih mencari pekerjaan pada kawan lama, namun di balik matanya yang merah karena kurang tidur, ada ambisi yang mulai membusuk. Perjalanan menuju dusun sebelah terasa lebih jauh dari biasanya. Setiap langkah kaki Parjo di atas tanah lembab seolah-olah ditarik kembali oleh bumi, sebuah peringatan fisik yang ia abaikan begitu saja.
Sesampainya di rumah selamat, Parjo disambut oleh kemewahan yang tidak masuk akal untuk ukuran seorang bekas kuli bangunan. Rumah itu berdiri megah dengan pilar-pilar beton yang dingin, sangat kontras dengan rumah-rumah bambu di sekitarnya. Namun, ada sesuatu yang salah. Di balik aroma parfum mahal yang dipakai Slamet, Parjo mencium bau anyir yang sama dengan yang ia rasakan di rumahnya semalam. Slamet tidak banyak bicara, ia hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tidak mencapai matanya yang cekung dan gelap. Sudah aku duga kamu bakal datang, Joe. Lelaki yang punya tanggung jawab memang tidak punya pilihan selain menjadi berani. Tapi ingat, apa yang akan kamu hadapi nanti bukan sekadar masalah teknis. Ini soal perjanjian darah. Aku tidak peduli lagi soal darah atau dosa, Matt. Yang aku peduli adalah bagaimana besok pagi aku bisa beli tas baru untuk Kinasi tanpa harus memelas pada juragan Darso. Tunjukkan jalannya. Slamet kemudian membisikkan sebuah nama yang membuat bulu kuduk Parjo meremang, Ki Jagat. Dia bukan dukun biasa. Dia adalah penjaga gerbang menuju sebuah tempat yang disebut masyarakat sebagai kubangan iblis. Slamet memberikan sebuah peringatan terakhir, sebuah anomali psikologis yang sering diabaikan para pemburu harta. Jika kamu melihat lintah hitam di jalan, jangan pernah kamu injak. Mereka adalah mata-mata Nyai Sumbi. Parjo mulai merasakan firasat yang menyesakkan. Saat ia berpamitan untuk melanjutkan perjalanan ke alas roban, ia melihat seekor lintah hitam besar merayap di daun pintu rumah Slamet. Ukuran tidak wajar, sebesar jari tengah orang dewasa, dengan kulit yang berkilat seperti minyak. Lintah itu berhenti bergerak tepat saat Parjo melintas, seolah-olah sedang mengamati setiap inci tubuhnya. Keganjilan tidak berhenti di situ. Di sepanjang jalan masuk menuju hutan larangan, Parjo tidak mendengar suara burung atau hewan hutan lainnya. Hanya ada suara gesekan dahan pohon yang kering, yang terdengar seperti bisikan orang-orang yang sedang merintih kesakitan. Ia menyadari satu hal, ia tidak sedang menuju sebuah kesempatan kerja, ia sedang menyerahkan dirinya untuk dimangsa secara perlahan oleh sesuatu yang tidak memiliki belas kasihan. Namun, bayangan wajah Sutini yang menangis saat memegang sapu lidi pendek itu kembali muncul, mematikan rasa takutnya dan menggantinya dengan nekat yang buta. Parjo melangkah masuk lebih dalam ke jantung alas roban, di mana waktu seolah berhenti berputar dan udara berubah menjadi materi yang kental dan menyesakkan. Di sini, cahaya matahari tidak lagi mampu menembus tajuk pepohonan yang merapat seperti jemari raksasa yang sedang berdoa. Setiap tarikan napas Parjo terasa berat, menyedot uap lembab yang membawa aroma tanah busuk dan kemenyan yang sangat tajam. Ia merasa seolah-olah sedang berjalan di dalam kerongkongan makhluk hidup yang siap menelannya bulat-bulat. Di sebuah gubuk yang dindingnya terbuat dari anyaman bambu hitam, Ki Jagat sudah menunggu. Orang tua itu duduk bersila di atas tikar pandan yang sudah menguning. Wajahnya dipenuhi keriput yang menyerupai guratan akar pohon tua, dan matanya hanya menyisakan bagian putih, seolah ia selalu melihat ke dunia yang berbeda dari kita. Di hadapannya, sebuah dupa besar mengepulkan asap kelabu yang menari-nari menyerupai bentuk lintah yang sedang menggeliat. Duduklah, Parjo. Aku sudah mencium bau keputusasaanmu sejak kamu menginjakkan kaki di bibir hutan ini. Kamu membawa beban yang berat di pundakmu, tapi kamu membawa kegelapan yang lebih berat di dalam hatimu. Saya hanya ingin mengubah nasib, Ki. Saya lelah dihina. Saya lelah melihat anak dan istri saya menderita. Apapun syaratnya, saya terima, asal hidup saya tidak lagi seperti sampah. Ki Jagat terkekeh, suara tawanya terdengar seperti gesekan dua batu nisan. Ia mengambil sebuah mangkuk tanah liat berisi cairan hitam yang bergejolak pelan. Di dalamnya, ratusan lintah kecil, benih-benih dari Nyai Sumbi, saling memangsa satu sama lain. Inilah pintu masuk menuju entry yang sesungguhnya, sebuah transisi dari manusia biasa menjadi budak keinginan yang tak berujung. Nyai Sumbi tidak butuh emasmu, karena dialah pemilik emas itu. Dia tidak butuh nyawamu sekarang, karena nyawamu akan menjadi miliknya selamanya.
Dia hanya haus akan saripati kehidupan yang mengalir di nadimu. Masuklah ke dalam kubangan hitam di belakang gubuk ini. Tanggalkan semua pakaianmu, tinggalkan harga dirimu di daratan. Jangan bicara, jangan melawan jika dia menyentuhmu. Parjo berdiri dengan kaki yang gemetar. Ia berjalan ke belakang gubuk, menuju sebuah area terbuka yang dikelilingi oleh pohon-pohon Kamboja hutan. Di sana, sebuah kolam alami, kubangan iblis, terbentang luas. Airnya tidak bening, melainkan hitam pekat seperti tinta, memantulkan cahaya bulan purnama yang pucat dengan cara yang sangat ganjil. Parjo melepaskan pakaiannya satu persatu. Ia merasa telanjang, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara spiritual. Saat kulit kakinya menyentuh permukaan air, Parjo tersentat. Air itu tidak dingin, melainkan hangat, hampir menyerupai suhu tubuh manusia yang sedang demam tinggi. Ia melangkah maju hingga air setinggi dada. Di bawah permukaan, ia merasakan ribuan sentuhan halus yang licin dan kenyal mulai merayapi kaki dan pahanya. Ini adalah momen, the entry, di mana batas antara dunia nyata dan gaib runtuh sepenuhnya. Parjo tidak lagi hanya seorang penjual wedang jahe. Dia kini adalah persembahan yang sedang menunggu untuk dicicipi. Kesunyian hutan itu mendadak pecah oleh suara kecipak air dari tengah kubangan. Sesuatu yang besar, sesuatu yang purba, mulai bangkit dari dasar lumpur hitam. Parjo memejamkan matanya rapat-rapat, namun ia bisa merasakan kehadiran entitas itu. Nyai Sumbi Larang sedang melayang mendekatinya, membawa aroma mawar busuk dan darah segar yang menyesakkan dada. Di tengah kubangan iblis, Parjo merasa dunia di luar alas roban telah lenyap. Tidak ada lagi suara istri yang mengeluh, tidak ada lagi tawa mengejek juragan Darso. Yang ada hanyalah kesunyian yang menekan, sebuah keheningan yang begitu padat hingga ia bisa mendengar aliran darahnya sendiri yang berdesir di dalam pembuluh nadi. Air hitam itu mulai bergejolak pelan, membentuk pusaran kecil di sekeliling tubuhnya. Parjo merasakan sesuatu yang sangat halus, sangat licin, mulai melilit pinggangnya di bawah permukaan air. Tiba-tiba, kabut di atas air mengental, membentuk siluet seorang wanita yang muncul dari kedalaman. Ruang di sekitar Parjo menyempit, menciptakan suasana yang menyesakkan namun sangat intim. Cahaya rembulan menyapu bahu siluet itu, menyingkap kulit yang tampak mengkilat seperti sutra basah, namun dengan warna pucat yang tidak alami. Aroma mawar yang sudah layu bercampur dengan bau besi yang tajam mulai memenuhi indera penciumannya, memicu sensasi pening yang memabukkan. Sosok itu mendekat. Wajahnya cantik dengan cara yang mengerikan, tulang pipi yang tinggi, bibir merah gelap yang tampak seperti luka baru, dan mata yang seluruhnya hitam tanpa pupil. Nyai Sumbi Larang tidak berjalan, ia seolah meluncur di atas air. Suaranya tidak terdengar di udara, melainkan bergema langsung di dalam sumsum tulang belakang Parjo, sebuah bisikan yang mengandung janji sekaligus kutukan. Lihatlah dirimu, lelaki malam. Begitu rapuh, begitu gemetar. Kamu datang padaku dengan tangan hampa, namun membawa ambisi yang cukup besar untuk membakar satu dusun. Apa kamu benar-benar siap untuk menyerahkan apa yang paling berharga darimu? Bukan nyawamu, tapi rasa sakitmu, gairahmu, dan setiap tetes kehidupan yang mengalir di tubuhmu ini? Saya siap, Nyai. Saya lelah menjadi tidak berarti. Berikan saya kekuatan, berikan saya harta itu. Ambillah apapun yang Nyai inginkan dari tubuh saya ini. Parjo merasakan sebuah sentuhan dingin di tengkuknya. Jari-jari Nyai Sumbi yang panjang dan lentur mulai merayap turun ke pundaknya, memberikan sensasi gigil yang aneh, perpaduan antara ketakutan yang murni dan gairah yang tidak terjelaskan. Logika Parjo berteriak bahwa ini adalah maut, namun insting purbanya justru menyerah pada dominasi entitas ini. Cahaya lampu gaib yang berpendar dari dasar kubangan menerangi wajah mereka, menciptakan kontras yang tajam antara kemanusiaan Parjo yang rapuh dan keabadian Nyai Sumbi yang dingin. Jangan melawan.
Biarkan aku merasakan detak jantungmu yang ketakutan ini. Rasanya sangat manis. Parjo merasakan tubuh Nyai Sumbi yang dingin dan licin menempel erat di dadanya. Di bawah air, lilitan itu semakin kencang, menekan diafragma hingga ia sulit bernapas. Namun, alih-alih meronta, Parjo justru memejamkan mata, membiarkan dirinya tenggelam dalam sensasi sensorik yang luar biasa ini. Ia merasakan sesuatu yang tajam mulai menembus kulit di area dadanya, ratusan jarum kecil yang halus dari mulut entitas tersebut. Bukan dalam bentuk persetubuhan fisik manusia, melainkan sebuah simfoni parasitik. Parjo merasakan darahnya mulai ditarik keluar dengan ritme yang sangat lambat. Setiap hisapan terasa seperti sengatan listrik yang menjalar ke seluruh sarafnya, memberikan kenikmatan yang menyakitkan, sebuah ekstasi gelap yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang sudah menjual jiwanya. Metafora dari lintah raksasa yang menyedot saripati kehidupan ini menjadi simbolisme dari bagaimana keserakahan manusia perlahan-lahan menghisap kemanusiaannya sendiri. Cairan hitam dari kubangan itu mulai meresap ke dalam pori-pori Parjo, menggantikan darah yang hilang dengan energi hitam yang dingin. Ia merasa seolah-olah ia sedang menyatu dengan kubangan ini, menjadi bagian dari alas roban yang abadi. Nyai Sumbi terus berbisik, memuja ketabahan Parjo dalam menanggung rasa sakit yang luar biasa ini, sebuah apresiasi dari predator kepada mangsanya yang pasrah. Setelah waktu yang terasa seperti keabadian, Nyai Sumbi perlahan menjauh. Ia kembali menjadi kabut dan menghilang ke dalam kegelapan pepohonan, menyisakan Parjo yang terengah-engah, bersandar pada sebuah batu besar di pinggir kubangan. Tubuh Parjo bergetar hebat, keringat dingin membanjiri keningnya. Di bawah cahaya rembulan yang mulai memudar, ia melihat sebuah tanda permanen di dadanya, luka melingkar yang tampak segar, berdenyut dengan warna keunguan yang gelap. Ia merogoh ke dasar air tempat ia tadi berdiri, dan tangannya menemukan sesuatu yang berat. Segenggam koin emas kuno yang berlumuran lendir hitam yang pekat. Parjo tertawa kecil, suara tawa yang terdengar kering dan pecah. Ia telah mendapatkan apa yang ia inginkan, namun ia belum menyadari bahwa harga yang harus dibayar baru saja dimulai. Bau amis yang menyengat kini menetap di kulitnya, sebuah tanda bagi siapapun di dunia gaib bahwa pria ini bukan lagi milik dirinya sendiri. Parjo kembali ke rumah dengan langkah yang terasa asing bagi tanah yang ia pijak. Ia membawa emas, namun ia juga membawa isolasi. Setiap langkahnya kini diikuti oleh aroma amis yang tidak bisa dibasuh oleh sabun jenis apapun. Seminggu setelah ritual itu, kehidupan keluarga Parjo berubah drastis, setidaknya secara materi. Gerobak panggulnya yang usang digantikan oleh gerobak dorong yang mentereng, dan pangkalan wedang jahenya mendadak dipenuhi pelanggan dari berbagai penjuru dusun. Orang-orang bilang, wedang jahe Parjo punya rasa, nagih, yang tidak wajar, rasa hangat yang seolah menjalar hingga ke tulang, tanpa mereka sadari bahwa yang mereka minum telah diberkati oleh air dari kubangan iblis. Namun, di balik tumpukan uang yang mulai memenuhi lemari kayu mereka, mental Parjo mulai terkikis. Ia terjebak dalam isolasi total. Ia tidak lagi bisa tidur seranjang dengan Sutini. Setiap kali kulit istrinya menyentuh kulitnya, luka di dadanya akan berdenyut hebat, mengeluarkan cairan bening yang berbau bangkai rawa. Gangguan ini mulai menyerang sisi psikoseksualnya. Ia merasa jijik pada keintiman manusiawi, karena pikirannya telah terpatri pada sensasi dingin dan licin dari Nyai Sumbi. Parjo menjadi paranoid. Ia merasa setiap lintah yang ia temui di selokan atau sawah adalah mata-mata yang sedang menagih janjinya. Mas, sudah hampir sebulan kamu tidur di depan. Apa aku ada salah? Uang kita sudah banyak, Kinasi sudah punya tas baru, rumah kita pun sudah direnovasi, tapi kenapa kamu selalu makin jauh? Kenapa kamu selalu pakai baju tertutup bahkan saat cuaca panas begini? Jangan banyak tanya, Ti. Ini urusan laki-laki. Aku kerja keras buat kalian, jadi nikmati saja hasilnya. Urus saja Kinasi, jangan urus aku. Parjo membentak dengan nada yang tidak pernah ia gunakan sebelumnya. Inilah eskalasi dari sebuah kutukan. Kekayaan itu menuntut bayaran berupa keretakan emosional.
Di malam hari, Parjo sering terbangun dengan perasaan ada sesuatu yang merayap di bawah spraynya. Saat ia menyalakan lampu, tidak ada apa-apa, namun spraynya basah oleh lendir yang lengket. Ia mulai melihat manifestasi-manifestasi kecil, bayangan lintah raksasa yang melingkar di sudut plafon rumahnya, yang menghilang saat ia mengucek mata. Pikirannya perlahan hancur, terjepit di antara rasa syukur atas harta dan ketakutan akan maut yang kini terasa sangat dekat. Puncaknya terjadi pada suatu malam Jumat Kliwon yang pertama setelah kekayaannya memuncak. Parjo yang mengabaikan panggilan batin untuk kembali ke alas roban, mencoba bertahan di rumahnya. Namun, Nyai Sumbi bukan entitas yang bisa diajak bernegosiasi. Penampakan penuh pertama kali muncul bukan di hadapan Parjo, melainkan melalui gangguan yang menyerang seluruh rumah. Suhu ruangan turun drastis hingga napas mereka mengeluarkan uap, meskipun di luar cuaca sedang gerah. Dari balik pintu kamar mandi, terdengar suara air yang meluap. Bukan air jernih, melainkan cairan hitam pekat yang mulai merembes keluar melalui celah pintu, membawa ribuan lintah hitam yang menggeliat liar. Parjo berdiri terpaku di tengah ruang tamu, sementara Sutini berteriak histeris saat melihat lintah-lintah itu mulai merayap naik ke dinding, menutupi foto keluarga mereka hingga hitam pekat sepenuhnya. Kamu pikirkan emas itu gratis, Parjo? Kamu pikir kamu bisa mencicipi nikmatnya hartaku lalu tidur nyenyak di pelukan istrimu? Aku lapar dan kamu terlambat. Tiba-tiba, sesosok wanita dengan gaun hijau lumut yang basah kuyup muncul tepat di depan Parjo. Wajahnya tidak lagi cantik seperti saat di kubangan. Wajah itu kini membusuk di satu sisi, menyingkap jaringan otot yang dipenuhi lintah-lintah kecil yang sedang mengisap dagingnya sendiri. Nyai Sumbi menjulurkan lidahnya yang panjang dan bercabang, menyentuh luka di dada Parjo tepat di balik kemejanya. Ampun, Nyai. Ampun. Saya akan kembali ke kubangan malam ini juga. Tolong jangan ganggu anak dan istri saya. Sutini jatuh pingsan di sudut ruangan, tidak kuat menahan kengerian visual yang ia saksikan. Di saat itulah Parjo menyadari bahwa ia bukan lagi pemilik rumah ini. Ia hanyalah ternak bagi entitas yang ia panggil dengan penuh nafsu beberapa minggu lalu. Manifestasi ini adalah peringatan terakhir. Nyai Sumbi tidak hanya menginginkan darahnya, dia menginginkan pengabdian total, sebuah perbudakan spiritual yang akan menghancurkan segala hal yang dicintai Parjo. Parjo kini berada di titik di mana tidak ada lagi jalan untuk pulang. Kesadarannya sebagai manusia perlahan memudar, digantikan oleh naluri seorang budak yang hanya hidup untuk memuaskan dahaga tuannya. Malam itu, di bawah tekanan teror yang menghancurkan rumahnya, Parjo kembali ke alas roban. Namun kali ini, ia tidak datang sebagai pemohon. Ia datang sebagai milik yang terjatuh. Udara di sekitar kubangan iblis terasa lebih pekat, menyerupai cairan ketuban yang busuk. Nyai Sumbi menunggu di atas batu besar, tubuhnya memancarkan hawa dingin yang sanggup membekukan logika. Parjo melangkah mendekat, tubuhnya gemetar hebat bukan karena dingin, tapi karena ketakutan yang telah menjadi candu. Nyai Sumbi menarik Parjo ke dalam pelukannya yang licin. Kamu kembali, abdi kecilku. Kamu merasakan bagaimana rasanya jika aku menarik kembali sedikit saja keberuntunganku. Rumahmu penuh dengan anak-anakku, dan istrimu, dia sudah mencium bau kematian di kulitmu. Nyai Sumbi mulai melakukan foreplay yang lebih gelap. Ia membisikkan rahasia-rahasia tentang bagaimana ia akan perlahan-lahan menggantikan posisi Sutini di dalam pikiran Parjo, hingga Parjo tidak lagi mengenali wajah istrinya sendiri. Parjo merasakan jemari Nyai Sumbi yang dingin merobek kemejanya, menyentuh luka di dadanya dengan cara yang hampir memuja. Parjo tidak lagi menolak. Ia menyerahkan lehernya, dadanya, dan jiwanya. Ia merasakan lidah Nyai Sumbi yang dingin dan bercabang mulai menjelati luka tersebut, sebelum ratusan lintah kecil yang bersembunyi di balik gaun entitas itu mulai berpindah ke tubuh Parjo. Parjo merasa bahwa maut dalam pelukan Nyai Sumbi jauh lebih nikmat daripada hidup dalam kehinaan sebagai manusia miskin. Parjo merasa seolah-olah seluruh tulang belulangnya ditarik keluar. Darahnya tidak lagi mengalir untuk dirinya,
melainkan dipompa masuk ke dalam tubuh Nyai Sumbi. Metafora dari persatuan ini adalah simbol dari kehancuran total martabat pria, di mana ia menukar kejantanannya dengan kekayaan yang menghisapnya hingga kering. Parjo yang tergeletak lemas dengan mata membelalak ke arah langit kelabu. Ia telah melewati ambang batas. Ia tahu, setelah malam ini, tidak akan ada lagi sisa-sisa Parjo yang dulu dicintai Sutini. Yang tersisa hanyalah sebuah cangkang kosong yang berjalan, menunggu waktu untuk benar-benar menjadi satu dengan lumpur hitam di dasar kubangan. Waktu seolah berakselerasi dalam kehancuran. Dalam hitungan minggu, kejayaan Parjo runtuh secepat ia mendapatkannya. Toko-tokonya terbakar tanpa sebab, gerobak-gerobak jahenya hancur berkeping-keping seolah dihantam kekuatan tak kasat mata. Pelanggan mulai mengeluh bahwa wedang jahenya kini berasa seperti darah busuk. Parjo sendiri kini hanya bisa terbaring di ranjang, tubuhnya menyusut drastis, kulitnya menjadi pucat kebiruan, dan luka di dadanya mulai mengeluarkan aroma amis yang sanggup membuat siapapun muntah. Sutini, dalam keputusasaannya, mencoba melakukan pembelaan terakhir. Ia membawa garam, air suci, dan doa-doa yang ia ingat. Namun, rumah itu kini telah menjadi milik Nyai Sumbi. Puncak konfrontasi terjadi di suatu malam Selasa Kliwon. Suasana rumah begitu mencekam, lampu-lampu bohlam meledak satu persatu, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang hanya diterangi oleh kilat dari luar jendela. Mas Parjo, bangun, Mas. Demi Allah, lawan mereka. Ini bukan kamu. Lihat aku, Mas. Ini Sutini. Parjo tidak menjawab. Matanya terbuka lebar, namun bola matanya telah berubah menjadi hitam pekat, persis seperti mata Nyai Sumbi. Tiba-tiba, dari mulut Parjo, seekor lintah hitam besar, seukuran lengan bayi, mulai merayap keluar. Sutini berteriak, ia melemparkan segenggam garam ke arah lintah itu. Reaksi itu justru memicu kemarahan Nyai Sumbi. Sosok entitas itu bermanifestasi sepenuhnya di atas tubuh Parjo yang sekarat. Wajahnya kini adalah bayangan dari kehancuran, separuh cantik jelita, separuh lagi adalah kumpulan lintah yang menggeliat membentuk daging. Nyai Sumbi mencengkeram leher Sutini dengan tangan yang dingin seperti es. Wanita lancang, kamu ingin merebut apa yang sudah menjadi milikku? Darahnya adalah maharku. Jiwanya adalah taftaku. Kamu tidak punya tempat lagi di sini. Parjo, dengan sisa-sisa kemanusiaannya yang terakhir, mencoba menggerakkan tangannya. Ia meraih tangan Nyai Sumbi, bukan untuk menghentikannya, melainkan untuk memohon. Nyai, ambil saja saya, lepaskan mereka, ini salah saya, saya yang serakah. Namun, perjanjian pesugihan tidak mengenal belas kasihan. Nyai Sumbi justru semakin mempererat hisapannya pada dada Parjo. Sutini hanya bisa bersimpuh di lantai, menangis histeris sambil memeluk kaki ranjang, sementara ia menyaksikan suaminya perlahan-lahan berubah menjadi kumpulan lintah hitam yang meleleh ke atas kasur. Inilah konfrontasi audiovisual yang sesungguhnya. Suara tulang yang retak, suara hisapan lendir yang semakin keras, dan jeritan pilu Sutini beradu menjadi satu simfoni kematian. Parjo mencapai titik akhirnya. Dia melihat wajah istrinya untuk terakhir kali, sebuah kilasan memori tentang sapu lidi pendek dan tas sekolah robek, sebelum kegelapan total menutup pandangannya. Tubuh Parjo meledak menjadi ribuan lintah yang menyebar ke seluruh penjuru ruangan, menyisakan hanya bau amis yang abadi dan pakaian lecek yang kini kosong tak bertuan. Keheningan yang turun setelah badai itu jauh lebih mengerikan daripada suara teriakan Nyai Sumbi. Alas roban telah mengambil apa yang menjadi haknya, meninggalkan sisa-sisa kehidupan yang sudah hancur tak berbentuk. Ketika cahaya matahari pertama mulai merayap masuk melalui jendela yang pecah, ia tidak membawa kehangatan, melainkan hanya menyingkap kenyataan yang pahit. Sutini masih bersimpuh di lantai, tangannya gemetar hebat saat ia mencoba menyentuh kain sarung milik Parjo yang kini tergeletak kosong di atas ranjang. Tidak ada jenazah. Tidak ada darah merah yang tersisa. Yang ada hanyalah bau amis yang menempel di pori-pori dinding,
dan ribuan bangkai lintah kecil yang mengering setelah matahari menyentuh mereka. Keberuntungan instan itu telah menguap bersama hilangnya nyawa Parjo. Di dalam kotak kayu yang dulu penuh dengan emas, kini hanya tersisa onggokan kulit lintah yang sudah mati dan menghitam. Ini adalah hukum alam yang mutlak. Apa yang berasal dari kegelapan akan kembali ke kegelapan, dan ia tidak akan pernah kembali dengan tangan kosong. Sutini keluar dari rumah itu dengan langkah gontai, menggendong Kinasi yang masih terlelap, tidak tahu bahwa ayahnya kini telah menjadi bagian dari legenda kelam alas Roban. Tetangga-tetangga yang dulu menghina, kini hanya diam mematung, menatap mereka dengan tatapan ngeri sekaligus jijik. Parjo telah memberikan mereka kekayaan sesaat, namun ia meninggalkan kutukan sosial yang akan menghantui istri dan anaknya seumur hidup. Mereka bukan lagi keluarga penjual wedang jahe, mereka adalah keluarga lintah. Beberapa tahun telah berlalu sejak malam jahanam itu. Dusun tersebut mencoba melupakan nama Parjo, namun alas Roban tidak pernah lupa. Konon, siapapun yang tersesat di jantung hutan itu pada malam Selasa Kliwon, akan melihat sosok pria pucat yang memanggul gerobak wedang jahe, yang mengeluarkan uap berbau amis. Pria itu tidak akan menawarkan minuman, ia hanya akan menatapmu dengan mata yang hitam pekat, seolah sedang mencari seseorang yang mau menggantikan posisinya dalam dekapan Nyai Sumbi. Sutini dan Kinasi pindah ke kota yang jauh, mencoba mengubur memori itu di bawah bisingnya klakson dan gedung tinggi. Namun, setiap kali hujan turun dengan lebat, Kinasi sering bertanya mengapa ibunya selalu menggarap garam di sekeliling pintu rumah mereka. Sutini tidak pernah menjawab. Ia hanya akan terdiam setiap kali melihat bekas luka kecil di lengan Kinasi, sebuah tanda lahir berbentuk lingkaran yang entah mengapa, setiap tahunnya tampak semakin jelas dan berdenyut pelan. Sahabat nadi hitam, kisah Parjo adalah pengingat bagi kita semua. Ambisi adalah api, ia bisa menghangatkan, tapi jika kamu memberikan bahan bakar berupa darah dan pengkhianatan, ia akan membakarmu hingga menjadi abu. Jangan pernah menganggap remeh kemiskinan, namun jangan pula pernah menyepelekan harga sebuah jiwa. Karena di dunia ini, ada entitas-entitas yang jauh lebih lapar daripada perut manusia yang kosong. Terima kasih sudah menemani saya menyusuri lorong gelap ini sampai akhir. Jika kalian merasakan dingin yang tidak wajar di tengkuk kalian saat ini, atau jika kalian mencium bau amis yang tiba-tiba muncul di ruangan kalian, mungkin itu hanya imajinasi kalian. Atau mungkin, Nyai Sumbi sedang mencari abdi baru untuk mengisi kubangannya yang mulai sepi. Saya Papa Onis. Tetaplah waspada, karena kegelapan tidak pernah benar-benar tidur. Sampai jumpa di kisah nadi hitam selanjutnya. Selamat malam, dan jangan lupa tutup rapat jendela kalian.